Hello Technolovers! Berapa kekayaan bersih Willy Salim? Karena sering mengunggah konten membeli bahkan memborong barang, banyak orang bertanya-tanya tentang Willy Salim net worth. Bagaimana tidak? Karena dia tidak hanya membeli barang-barangnya dari pedagang kaki lima, tapi juga semua produk di Alfamart, Indomart, dan restoran Prancis seperti KFC dan McDonald. Nah, jika Anda bertanya-tanya dari mana kekayaan Willy Salim berasal, Anda akan menemukan jawabannya pada video berikut ini. Profil Willy Salim. Siapakah Willy Salim sebenarnya? Terkenal melalui platform TikTok, Willy Salim adalah seorang konten kreator yang mengusung nice borong barang dagangan. Ya, pria keturunan Tionghoa kelahiran 2002 ini memang kerap mengunggah konten borong barang dagangan secara fantastis. Beberapa di antaranya adalah mengangkut seisi Indomart, Alfamart, membeli semua tiket di bioskop, serta pernah memborong pom bensin hingga kosong. Dengan nilai jajan fantastis itu, pasti kalian tidak akan percaya seorang anak berusia 20 tahun bisa melakukannya. Di mana di pikiran kalian tentu saja dia adalah anak dari seorang pengusaha sukses yang tidak pernah kekurangan uang. Banyak netizen yang mencari profil dan biografinya untuk mengetahui anak siapa sebenarnya orang Tionghoa ini. Nama belakangnya juga Salim. Apakah ia tergabung dalam keluarga Salim Group yang merupakan keluarga multi cabang di negeri ini? Bahkan ada yang spekulasi bahwa Willy Salim adalah anak pemilik Indomart saat pertama kali aksi borongnya muncul di permukaan. Akhirnya, Willy Salim mendapat kesempatan untuk berterus terang tentang latar belakang keluarganya saat menerima undangan Densu ke podcast. Ia mengaku ini adalah podcast pertama yang ia terima dari beberapa podcast bahkan televisi yang mengundangnya, karena ia merupakan seorang yang sangat introvert. Nah, setelah dikulik bersama Densu nih, ternyata Willy Salim adalah seorang pemuda yang berasal dari Pulau Bangka, lebih tepatnya dari daerah Toboali, Bangka Selatan. Lokasi terpencil yang baru dapat dicapai dalam 3 jam perjalanan dari Pangkal Pinang. Oh iya, karena sering disebut-sebut dan dikaitkan dengan nama beberapa pengusaha, Willy Salim secara langsung menyatakan di podcast Densu bahwa dia tidak ada hubungannya dengan anggota keluarga besar siapapun, termasuk grup Salim. Diakuinya, nama Salim di balik namanya itu hanya kebetulan dan tidak ada hubungannya dengan keluarga besarnya. Dia mengatakan bahwa dia adalah anak dari seorang pengusaha biasa yang sangat mencintai dirinya dan keluarganya. Mereka pindah ke Jakarta karena alasan pendidikan. Willy Salim ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik daripada di desanya. Ia menjelaskan bahwa dirinya adalah anak seorang perajin atau pengusaha biasa yang berusaha menyekolahkan anak-anaknya di sekolah internasional, yang mendapat banyak dukungan dari orang tuanya, terutama ibunya yang sangat mendukung dalam segala aktivitasnya. Salah satunya aktivitas sebagai konten kreator. Jadi gimana? Udah tahu dong siapa Willy Salim? Nah, sebenarnya nih, aksi borong dagangan yang dilakukan Willy Salim berawal dari keprihatinannya atas kondisi para pedagang jalanan yang sepi pembeli saat pandemi. Bermodalkan uang tabungannya, ia kemudian membeli barang dagangan tersebut dan membagi-bagikannya ke orang-orang yang akan berbuka puasa. Saat diunggah di TikTok, tidak disangka ada banyak orang yang simpati dan menyukai kontennya. Akhirnya, sejak saat itulah ia mulai kerap mengunggah konten dan melakukan aksi memborong barang dagangan. Saat ini cukup sulit memperkirakan berapa kekayaan bersih Willy Salim. Namun apabila dilihat, kekayaan Willy Salim diperoleh melalui sejumlah platform berikut ini. Sumber kekayaan pertama Willy Salim adalah akun TikTok miliknya. Willy Salim diketahui sekarang memiliki lebih dari 13 juta pengikut dan telah mengunggah lebih dari 1.000 video. Diperkirakan Willy Salim dapat memperoleh penghasilan mulai dari $1.540 hingga $3.850 hanya untuk satu video. Jadi jika dihitung semua video yang diunggahnya, Willy Salim meraup penghasilan sekitar Rp67,69 miliar. Selain menggunakan platform TikTok sebagai sumber penghasilan, Willy Salim juga mengoperasikan kanal YouTube. Saat ini, saluran YouTube-nya memiliki lebih dari 5,1 juta pelanggan, dan diperkirakan Willy Salim memperoleh $722,1 ribu atau $10,9 miliar per bulan. Melalui platform ini, jadi hitung aja deh berapa pendapatannya setiap bulan. Tentunya karena popularitasnya yang cukup tinggi, Willy Salim kerap mendapat tawaran promosi dari berbagai brand dan produk. Selain itu, akun Instagramnya memiliki 2,3 juta pengikut, sehingga dapat diperkirakan dengan aktivitas promosi brand atau produk tersebut, Willy Salim akan mendapatkan bayaran puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk sekali endorse.
Selanjutnya, tidak hanya di media sosial, Willy Salim juga merambat ke dunia bisnis, di mana secara profesional dia menyewa toko bernama Tonberry DJ Expo Kemayoran, yang berarti dia membeli banyak. Di tokonya, ia menjual kaos warna-warni. Selain berjualan secara offline, Willy Salim juga menawarkan produknya melalui TikTok Live. Dalam satu hari, toko tersebut bisa mengemas lebih dari ribuan paket untuk dikirim. Meski barang-barang ini dijual dengan harga kurang dari Rp100.000, namun kualitas dan bahannya tidak perlu diragukan. Nah, karena menjalankan bisnis di bidang pakaian, ternyata memang selama ini impian terbesar Willy Salim adalah memiliki pabriknya sendiri. Karena itu, ia kemudian memproduksi perusahaannya dengan mengolah kemeja sendiri dengan mesin yang harganya mencapai Rp10 miliar loh. Willy Salim bermimpi kemeja yang dibuatnya dapat digunakan oleh semua orang dengan harga yang terjangkau, namun dengan kualitas yang tinggi. Nah, ternyata kekayaan Willy Salim bukan hanya dari menjadi seorang TikToker, tapi juga dari bisnis yang dibangunnya. Karenanya, tak heran jika ia akhirnya diakui sebagai salah satu kreator yang kaya raya dan mandiri secara finansial sejak usia muda. Wah, panutan banget gak tuh? Nah, itulah tadi ulasan mengenai Willy Salim. Menurut Teknolovers, gimana? Kalau aku sih anak muda kayak begini nih, yang patut diacungi jempol. Dan tentu saja dijadikan contoh. Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Oke, yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, comment, dan subscribe. Thanks for watching and see you!